Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan percobaan dengan judul Kereta Gantung. Kereta gantung adalah sebuah kereta yang menggantung yang berjalan menggunakan kabel. Jalur kereta gantung umumnya berupa garis lurus dan hanya dapat berbelok pada sudut yang kecil di antara stasiun. Kapasitas kereta gantung dapat mencapai 3.000 penumpang per jam dengan kecepatan 4-6 meter per detik. Jenis kabin yang umum digunakan adalah gondola dengan kapasitas 4 hingga 12 penumpang. Ada pula jenis kabin yang kapasitasnya lebih besar hingga dapat menampung 150 penumpang. Kabin dengan tipe khusus dapat berputar 360 derajat untuk menikmati pemandangan ke segala arah. Gambar di samping adalah gambar kereta gantung di Zil am See, Austria. Awalnya, kereta gantung digunakan pada tempat-tempat wisata, misalnya di daerah bersalju, daerah pegunungan seperti Pegunungan Alpen, atau taman hiburan. Namun, kini telah juga digunakan untuk transportasi umum di daerah perkotaan seperti misalnya di kota Medellin, Kolombia. Dalam percobaan ini, kita akan memanfaatkan gaya untuk menggerakkan sebuah benda. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan. Dengan adanya gaya itulah mengakibatkan sebuah benda dapat mengalami perubahan gerak, mengalami perubahan kecepatan, dan perubahan bentuk. Gaya memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, tanah liat dapat dijadikan menjadi berbagai bentuk jika kita tekan-tekan. Yang kedua, dapat mengubah arah benda. Contohnya, saat kita menendang bola yang menuju ke arah kita, kemudian berubah ke arah yang kita tuju. Yang ketiga, membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, kursi yang diam kemudian kita dorong sehingga menjadi bergerak. Yang keempat, membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya, saat bola voli yang bergerak kemudian kita tangkap sehingga menjadi diam. Yang kelima, mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya, ketika kita mengendarai mobil dan kita mengerem, maka kecepatan mobil akan menjadi lebih pelan. Berikut adalah jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya sentuh. Gaya sentuh terdiri dari gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Yang kedua, jenis gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh terdiri dari gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Dalam percobaan kali ini, ketika balon dilepas, maka kereta akan bergerak ke arah berlawanan dengan keluarnya udara. Hal ini terjadi karena adanya gaya yang berupa dorongan dari udara dalam botol. Selanjutnya akan dijelaskan alat bahan serta langkah kerjanya. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kereta gantung. Alatnya ada 3, yang pertama pompa balon, gunting, dan juga spidol. Sedangkan bahannya ada kotak bekas minuman, balon, sedotan, double tip, selotif, tali, dan juga kertas. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kertas dan juga kotak bekas minuman. Nah, di sini kita bungkus kotak bekas minumannya menggunakan kertas seperti membungkus kado.
Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, di sisi yang lebar, kanan dan kirinya, kita gambar jendela. Hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita beri double tip. Seperti ini. Langkah selanjutnya, kita tempelkan juga double tip di sedotan. Panjang double tip menyesuaikan panjang sedotan. Nah, apabila sedotan sudah diberi double tip, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam tali. Nah, kita singkirkan kembali. Dan terakhir, kita tiup balon menggunakan pompa. Lalu ditempelkan ke sedotan. Cara memainkan kereta gantungnya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pegang kedua tali, bisa minta bantuan orang lain ataupun nanti diikatkan di tiang-tiang. Setelah diikat atau dipegangkan talinya, kita tempelkan keretanya dengan cara membuka double tipnya dahulu. Kita tempelkan ke balon di tengah-tengahnya. Lalu tekan. Jika sudah, kita juga buka double tip yang ada di sedotan dan tempelkan di balon bagian atasnya. Posisinya mulut balon berada di belakang supaya bisa meluncur ke depan. Kita akan coba memainkannya dari hitungan 1, 2, 3. Yang terjadi adalah ketika kita melepas mulut balon, balon akan meluncur ke depan. Sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.